26% marketing di dunia mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan data yang dipersiapkan oleh tim marketing dalam melakukan eksekusi marketingnya. Ini sungguh ironi bahwa tim marketing sudah menyiapkan datanya, tapi tidak dipergunakan oleh pimpinan perusahaan dalam eksekusi marketing activity-nya. Gue lagi bicara tentang sebuah data yang harusnya ini menjadi pukulan telak buat kita semua. Apalagi kalau lu baru merintis usaha, maka hal ini penting banget untuk lu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel BTW Break Time with Mr. Catur. Gue akan mulai dengan sebuah pertanyaan, siapa di antara kalian yang melakukan usaha tapi nggak punya rencana? Atau melakukan usaha karena insting saja? Atau melakukan usaha karena dikasih tahu oleh orang-orang tanpa memvalidasi apakah yang dilakukan sudah benar atau enggak? Karena faktanya, berdasarkan data yang ada, 27% pengusaha di Indonesia, khususnya UMKM, itu melakukan usaha tanpa bisnis plan yang formal. Bahkan 50%-nya mereka tidak mengerti bagaimana cara membuat bisnis plan. Dan celakanya lagi, selain bisnis plan tidak ada, pada saat mereka melakukan marketing activity, melakukan kegiatan lain-lainnya untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan usahanya, mereka hanya menggunakan gut feeling saja. Sekali lagi ya, gue lagi bicara tentang sebuah data yang harusnya ini menjadi pukulan telak buat kita semua. Apalagi kalau lu baru merintis usaha, maka hal ini penting banget untuk lu perhatikan. 58% berdasarkan data statistik yang ada, semua marketing atau sales activity itu hanya menggunakan gut feeling saja. Atau kira-kira bagus, ini kira-kira bakal viral, ini kira-kira bakal disukai oleh pelanggan, dan ini kira-kira bakal menghasilkan penjualan. Tapi faktanya di 80%-nya itu gagal tanpa ada return terhadap sales yang diharapkan. Kita lihat lagi data semakin luasnya lagi ya. 26% marketing di dunia mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan data yang dipersiapkan oleh tim marketing dalam melakukan eksekusi marketingnya. Ini sungguh ironi bahwa tim marketing sudah menyiapkan datanya tapi tidak dipergunakan oleh pimpinan perusahaan dalam eksekusi marketing activity-nya. Dan 87% marketer mengatakan bahwa harta yang paling berharga di perusahaan yang tidak digunakan oleh pimpinan perusahaan, bahkan oleh perusahaan itu sendiri, adalah data market itu sendiri. Mereka kebanyakan masih menggunakan dengan insting-instingnya, masih menggunakan gut feeling-nya. Mungkin bisa jadi berjalan, mungkin bisa jadi tidak. Maka gue selalu mengatakan bahwa berbisnis tanpa data adalah bercanda. Dan itu adalah sebuah wacana yang bahkan menuntun kita ke sebuah bencana. Kita nggak tahu kapan bencana itu datang. Tapi dapat gue yakinkan bahwa dengan tanpa data kita melakukannya, kita akan capek. Gue pernah menangani satu usaha milik temen gue yang dia usahanya jualan ayam penyet. Waktu itu dia berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan. Maka dia kasih promo yang namanya free nasi. Secara logika tentu sangat menarik, dikasih nasi sepuasnya untuk mendatangkan pelanggan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak begitu menarik di mata konsumennya. Bahkan penjualannya cenderung begitu-begitu saja, dan bahkan nasinya malah berlebih, sehingga menyebabkan adanya waste atau barang yang terbuang. Lalu gue tanya, lu melakukan hal ini apakah berdasarkan data atau asumsi lu saja? Nah dia jawab, ya gue kira-kira aja. Kayaknya kalau dikasih free nasi, harusnya konsumen seneng, harusnya pelanggan pada seneng datang. Tapi nyatanya enggak, maka disinilah kekeliruannya. Seharusnya yang kita lakukan adalah mendengar apa yang diinginkan oleh pelanggan. Bisa melakukan survei kecil atau pertanyaan-pertanyaan sederhana baik secara offline, online, atau langsung interview kepada pelanggan-pelanggan yang kita miliki. Nah akhirnya gue bantu dia dengan metode sederhana dan ternyata yang pelanggan inginkan adalah minum sepuasnya. Bayangkan, berbalik, dia berasumsi nasi sepuasnya, tapi ternyata yang diinginkan oleh pelanggannya adalah minum sepuasnya. Maka kampanye dirubah, diberikan kampanye yang baru, yaitu beli di sana, minum sepuasnya. Meskipun hanya teh hangat, meskipun hanya teh tawar yang nilainya tidak seberapa, tapi itu ternyata mendongkrak penjualannya. Dan ini kisah nyata, kawan-kawan. Dan ini sesuatu yang memang terjadi, bahwa hal kecil saja, tapi kalau kita lakukan berdasarkan data, maka akan memberikan dampak yang besar. Seperti halnya waktu itu gue juga pernah mendampingi seorang kawan gue di usahanya, yang waktu itu dia berpikir,
Kalau seandainya gue bikin baju ukuran anak-anak, maka akan melengkapi orang tuanya beli sehingga bisa family series. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pelanggannya yang kebanyakan sudah terbentuk adalah emak-emak. Mereka bukan mencari baju family series di toko yang teman gue punya. Mereka yang mencari untuk dirinya. Dan mereka mencarinya bukan masalah ragam untuk belikan anak-anaknya. Tapi yang mereka butuhkan adalah variasi warna. Dan ternyata setelah kita lakukan pertanyaan, lalu kita lakukan interview, yang kita sebut dengan post-launch evaluation, yang nanti mungkin gue akan share di sesi terpisah, apa itu PLE, yang tidak banyak orang ketahui, dan di situ kita bisa mendapatkan insight yang luar biasa, bahwa seorang pelanggannya ternyata hanya membutuhkan warna-warna yang berbeda. Saat warna itu diberikan, atau saat warna itu diproduksi, maka terjadilah lonjakan permintaan. Bukan tentang family series-nya, tapi ternyata yang dibutuhkan adalah warnanya. Nah, dua contoh ini seharusnya sudah bisa membuka mata kita bahwa apa yang kita lakukan harusnya berdasarkan dengan data. Sekecil apapun, data yang kita miliki itu akan sangat berharga. Maka biasakan, meskipun kita masih mengatakan diri kita UMKM, tapi tidak ada alasan untuk tidak memulai mendapatkan insight dari konsumen kita, agar kita bisa menjadi besar, agar kita align, agar kita relevan dengan pelanggan yang kita miliki, agar apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dapat kita penuhi tanpa mengurangi value dan nilai dari usaha yang sedang kita bangun. Memang tidak harus semuanya apa yang diinginkan pelanggan kita wujudkan, dan ini juga menjadi sesuatu catatan, karena kebanyakan pelaku usaha terlalu mendengarkan keinginan semua pelanggannya. Nah, kita harus cari mana yang paling diinginkan oleh semua pelanggan dengan cara riset pasar. Maka memulai sesuatu, gue sarankan lakukan dengan riset sederhana, lakukan dengan riset pasar, lakukan dengan data yang benar, baik itu data primer atau data sekunder, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Jangan sampai kita hanya lelah, hanya capek dalam mengambil keputusan yang akhirnya tidak ada guna di usaha kita. Jadi, apa yang lo pelajari dari video kali ini? Share di kolom komen ya. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.